Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat di hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, luar biasa ya. Senang ketemu Bapak Ibu sekalian di pertemuan perdana, pertemuan pertama di mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam di program S2 Manajemen Keuangan Syariah ITB Ahmad Dahlan, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Masya Allah luar biasa. Ini merupakan pertemuan pertama dan ini Masya Allah luar biasa. Saya lihat, saya dengar bahwa mahasiswa di kelas ini berasal dari berbagai macam tempat di Indonesia. Ya, ada dari Bengkulu, ada dari Jambi, ya, dari Riau, Sorong, pokoknya Kalimantan, pokoknya komplit. Nah, ini luar biasa. Satu semangat untuk kemudian belajar ekonomi syariah, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah mudahkan. Baik, untuk mengawali mata kuliah kita ini di hari ini, hayya nabtatih bi qiraati al-basmalah. Mari kita buka dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk keberkahan mata kuliah kita di siang hari ini, ada baiknya kita dengarkan baca Al-Quran dari salah seorang di antara kita. Silakan, siapa yang bertugas? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ibu Sonia Haji yang sudah membacakan Al-Quran untuk kita di hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahinya dan memberkahi kita semua yang mendengarkan baca Al-Quran di hari ini. Bu, kalau boleh tahu itu surat apa, ayat berapa Ibu? Surat Al-Fatir ayat 29. Surat Fatir ayat 29. Di surat ini Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Apa kata Allah di situ? Biasanya kalau ingin sukses bisnis kita mengandalkan apa? 4P misalnya kan. Produknya harus bagus, price-nya harus bagus, place-nya, tempatnya harus bagus, promosinya harus bagus. Ternyata menurut Mbak Nur Hayati sepakat, saya sepakat itu, owner Wardah, dia mengatakan tidak cukup hanya 4P, tambah dong 5P dong, pertolongan Allah. Nah, gimana pertolongan Allah itu? Dia katakan sehebat apapun hargamu, sehebat apapun produkmu, sehebat apapun tempatmu, sehebat apapun promosimu, kalau tidak ada pertolongan Allah, bisnismu nggak jadi apa-apa. Ya juga sih, itu membuat bisnis omsetnya Wardah naik terus. Ternyata pertolongan Allah itu saya ketemu di surat Fatir ayat 29 ini. Apa kata Allah? Innalladzina yatluna kitaballah, orang yang rajin baca Al-Quran, itu merupakan keluarganya Allah di muka bumi ini. Bayangin, tanyain diri kita masing-masing berapa jam kita baca Al-Quran. Atau kemudian nggak pernah sama sekali. Ya, padahal nikmatnya Al-Quran itu dibaca ketika masih hidup, bukan pada saat mati. Jadi Masya Allah luar biasa. Hampir semua orang-orang yang kemudian yang mendawamkan baca Al-Quran, bisnisnya lancar, Masya Allah luar biasa. Yang kedua, wa aqamus shalah, rajin sholat. Ternyata, apa sih kaitannya Pak Ustaz? Antara sholat dengan rezeki. Surat Toha 132, wa'mur akhlaka bis shalah, perintahkan keluarga Anda untuk sholat, wastabir, bersabarlah. Kamu tidak perlu tanya tentang rezeki, dia kata Allah. Kami yang kasih rezeki karena Anda termasuk orang bertakwa. Nah, bayangkan. Tuh, belajar dari Mas Budi Harta. Seorang pengusaha yang awalnya merupakan tukang las keliling satu kampung-kampung, sekarang punya pabrik baja terbesar di Cikarang. Itu kalau mobilnya lewat jalan tol di Jakarta, warna hijau, itu tulisannya utamakan sholat dan selamat. Tempat yang paling bagus di tempat pabriknya itu adalah tempat sholat. Waktu sholat berkumandang, stop. Secara logika ekonomi rugi dong. Berhenti semua mesin-mesin semua. Dia katanya, bisnis saya tambah terus. Semua banyak infrastruktur di Indonesia, saya yang bangun. Masya Allah, luar biasa. Sudahlah. Minta duitnya ke Allah, tapi ketika Allah memanggil, Allahnya ditinggalin, dicuekin. Kadang-kadang mintanya rezekinya sempurna, tapi kesempurnaan sholatnya nggak pernah. Padahal sempurnakan sholat, rezekinya akan Allah sempurnakan. Yang ketiga, dikatakan di situ adalah wa anfaku, bersedekah,
bersedekah. Sedekah itu nambah untung apa nambah rugi? Nambah untung. Secara ekonomi nambah rugi. Coba bayangin. Orang punya duit 1 juta, disedekahin 100.000, tinggal berapa? 900. 100. Riba punya duit 1 juta, dibungain, bagi bunganya 10%, jadi 1.100.000. Tapi menarik, Allah katakan di Al-Quran, yamhaqullah riba wa yurbis shadaqat. Allah musnahkan tuh riba. Allah tumbuh suburkan sedekah. Menyuburkan Gimana sedekah. ceritanya, Ustaz? Nah, itulah logika ekonominya Allah. Ketemu di dalam surah Al-Baqarah juga, 1 jadi 7, 7 jadi 100, 700 kali lipat. 700 kali lipat. Itu artinya kalau kita sedekah 1 juta dapat 7 juta. Tapi kalau kita taruh di lembaga keuangan 1 juta, ya cuma 7% bagi 12 bulan ekuivalen dengan 0,5%. 5.000 rupiah, men. Lebih banyak mana? Sama Allah 5.000, sama manusia 5.000 atau sama Allah 7 juta? Ma Allah dong. Sama Allah 1 juta. Ustaz, aku tuh pingin yang pasti-pasti. Yang pasti aja deh 5.000. Mana 7 juta nggak kelihatan. Anakmu sehat, istrimu sehat, suamimu sehat. Karena sehat kau bisa kuliah. Karena sehat kau bisa ngantor. Karena sehat kau bisa pergi ke ladang, berusaha dan berbagai macamnya. Coba satu saja sakit. Semuanya terhenti. Insya Allah luar biasa dahsyatnya. Wajar kalau kemudian Rasulullah mengatakan, ya, tolak balak dengan sedekah, lipat gandakan rezeki dengan sedekah. Masya Allah. Mas Mono, itu sahabat saya Mas Mono, punya ayam bakar Mas Mono, itu setiap hari Senin sama Kamis itu orang buka puasa gratis. Ya, ayam bakar sama TST. Saya bilang rugi nggak, Mas? Enggak. Ya logikanya rugi sih, tapi Masya Allah luar biasa. Dari 1.000 box jadi 5.000 box, jadi 10.000 box. Siapa yang gerakinnya? Allah. Masya Allah. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak pula Allah memberi itu. Bahagia itu pada saat kita mampu berbagi, bukan hanya pada saat kita mengumpulkan. Apalah yang kita banggakan sih? Cuman 3, rezekimu sebenarnya 3. Apa yang kau makan jadi kotoran, apa yang kau pakai jadi lusuh, apa yang kau sedekahkan itu menjadi penolong, apa yang kau tinggalkan jadi rebutan ahli waris. Oke lah. Di ujung ayat dikatakan, kalau kau lakukan rajin sholat, rajin sedekah, rajin baca Al-Quran, maka bisnismu, tijaratan dan tabur tidak akan pernah merugi. Dan itu sudah diterapkan orang lain, pekerjaanmu juga tidak akan pernah merugi. Mudah-mudahanlah kita dan keluarga tidak hanya sekedar profit oriented, mengejar materi, tapi meninggalkan Allah. Tapi yang kita cari adalah hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Dunia ini harus dimenangkan, akhirat harus dipersiapkan dengan cara terbaik. Say no to riba, katakan tidak untuk riba, dan ayo bersedekah. Thank you. Saya pikir itu sebagai pengantar di ayat ini yang selalu saya amalkan, saya dawamkan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi juga bagi kita bersama di mata kuliah ini.